Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama Ibu Ratna Juwita nih. Bu, tadi udah berbicara tentang background juga, tentang proses perjalanan juga Ibu ini. Melihat mungkin fenomena-fenomena sekarang yang lagi viral juga di sosial media. Ada anak-anak murid yang berani, mungkin dalam tanda kutip berani, sampai ngebully gurunya, sampai melawan gurunya gitu. Ibu melihat fenomena-fenomena seperti ini kayak gimana nih selaku seorang guru yang mungkin sama nih di dunia pendidikan juga? Ya memang sangat miris ya Mas ya. Mirisnya dalam artian begini, memang kita itu dalam menciptakan peserta didik yang handal gitu, kita harus berkolaborasi maunya di awal. Nah, ketika berkolaborasi di awal itu, sayangnya tidak semua orang tua hadir, sehingga pemahaman untuk satu persepsi itu belum terbangun dengan baik seperti itu. Tapi upaya yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian dengan pihak kepolisian dan TNI, dalam hal ini adalah Babinsa dan Babit Kamtibmas, terus unsur Trisentra, kecamatan dan lain-lain itu saya rasa sudah berjalan. Namun ketika pertemuan di awal tidak semua orang tua hadir. Contoh seperti ini, saya pribadi kan membangun komunikasi dimulai dari hal terkecil, namanya adalah paguyuban kelas. Jadi paguyuban kelas itu kan isinya adalah orang tua wali murid dalam satu kelas. Nah, di sanalah membangun komunikasi, kesepakatan di awal bagaimana mengontrol siswanya dengan baik. Sampai ada orang tua yang menitipkan, "Bu, nggak apa-apa Bu, kalau nakal anak saya dijewer saja." Seperti itu. Itu kan bahasa lisan ya. Tapi kita sebagai guru tetap pada aturan, jangan sampai menggunakan fisik seperti itu. Nah, kemudian namun di perjalanan tidak semudah yang saya sampaikan. Luar biasa, anak-anak itu dari latar belakang yang berbeda-beda, suku yang berbeda ya, terus kondisi alam yang berbeda dari suku tersebut. Jadi kita harus memang benar-benar mawas diri gitu ya. Mawas diri ya, memang jangan sampai terpancing. Makanya kita butuh kerjasama yang baik. Namun apabila terjadi ya sama-sama kita introspeksi diri ya, karena tidak ada yang mau terjadi insiden-insiden yang tidak diinginkan. Namun kerja ekstra itu harus tetap dilakukan. Apalagi sosok seorang guru, Be. Iya, betul sekali. Jadi panutan. Miris ya, sampai bola mata pecah kemarin gitu ya. Itu kalau kita dulu ketemu guru itu juga yang mau Anas tanyakan. Apa yang menjadi pembeda mungkin ya anak-anak zaman dulu yang mungkin dikenal mungkin lebih sopan, lebih ini kayak ininya, sama anak-anak zaman sekarang, apa yang menjadi pembedanya? Yang pertama kalau menurut saya menurut saya itu pengaruh era digitalisasi dan globalisasi yang mengarah ke negatif. Yang kedua, fungsi kontrol. Fungsi kontrol itu dimulai dari keluarga, yaitu orang tua. Yang kedua ada masyarakat ikut terlibat loh Mas ya, masyarakat sekitar itu ikut terlibat. Kemudian baru ke lingkungan sekolah atau dunia pendidikan, pemerintah juga terlibat. Nah, itu satu kesatuan yang utuh. Jadi satu kesatuan yang utuh. Makanya kita tidak bisa selaku orang tua, saya mau posisikan juga selaku orang tua tidak bisa lepas. Tidak bisa Bu, saya serahkan ya anak saya bulat-bulat ke ibu di sekolah. Terus makanya butuh pertemuan paguyuban tadi. Kalau di sekolahnya mungkin komite sekolah, tapi di kelas mungkin paguyuban kelas kayak gitu ya. Nah, itu fungsinya kontrol komunikasi yang baik. Tapi balik lagi kita harus ada kesepakatan di awal. Kan ada SOP. Walaupun di kelas harus ada SOP, ada berita acara pembentukan gitu. Ada kesepakatan yang dibangun dengan orang tua. Namun balik lagi Mas, melihat kondisi alam. Ya. Situasional di lapangan ya. Jadi tentunya terus harus ada strategi-strategi yang harus kita lakukan seperti itu, dan ada tim dalam penanganan kasus-kasus tersebut. Oke, itu berarti memang tantangannya sekarang mungkin untuk anak-anak sekarang lebih ya. Iya, dia lebih pengaruh lingkungan. Itu yang paling besar terjadi perubahan sikap terhadap anak adalah pengaruh lingkungan. Sama seperti Ustadz nih, misalnya
anak-anak yang berteman dengan orang yang rajin beribadah, insya Allah dia akan mengikuti, Iya, dan iya. sebaliknya Iya, seperti iya, itu. iya. Mungkin kalau zaman dulu kan mungkin terbatas secara teknologi, Betul. secara informasi juga gitu kan, kayak gitu kan. Jadi artinya mungkin bisa karakternya bisa lebih dapat karena didikannya langsung nih dari orang tua. Atau kalau kita lihat jam anak-anak itu ya separuhnya di sekolah ya separuhnya di rumah gitu Betul. mana gitu. Jadi dua orang yang menjadi sosok penting adalah orang tua dan gurunya juga kayak gitu. Nah, kalau cerita selama mengajar, ceritain dong Bu, cerita sukanya yang pernah Ibu rasakan, entah itu di kelas, entah itu di luar kelas gitu, dari sepengalaman Ibu yang pernah Ibu rasakan. Cerita sukanya ketika melihat anak bahagia. Anak bahagia. Iya, Kenapa itu. tuh? Bahagia karena apa? Bahagia baca yang pertama, yang bahagia karena prestasi yang dia gapai. Karena kan kebetulan membimbing ekstrakurikuler juga, terus Apa tuh Bu? juga Ekstrakurikuler? pramuka. Oh, pramuka ya. Kemudian juga pernah jadi pembina OSIS. Jadi ketika mereka sudah melakukan suatu kegiatan dan berhasil, bisa tersenyum bahagia, itu udah sangat bahagia buat saya gitu ya. Kebanggaan yang mungkin Ya. tidak bisa dibayarkan oleh Betul. apapun ya, Bu ya. Terus sukanya lagi ketika anak-anak yang sudah tamat masih mengingat kita gitu. Berarti ada satu chemistry yang terbangun gitu ya Mas ya. Apa momen apa yang Ibu ingat mungkin? Ketika ketemu anak yang sudah sukses menjadi seorang aparat negara, polisi ya. Iya, iya. Ibu makasih ya, dulu sudah sering menegur saya. Iya, iya. Kalau tidak menegur saya, mungkin saya tidak akan menjadi seorang polisi seperti sekarang. Iya, iya. Jadi ucapan rasa syukur, alhamdulillah gitu ya. Dan kebanyakan memang kalau Ibu melihat ya, maksudnya Anas juga ngerasain bahwa orang-orang yang dulunya aktif, maksudnya aktif di luar akademik ya gitu kan, akan lebih survive setelah mereka selesai di dunia pendidikan, maksudnya mengejar pendidikan lah sampai kelas 3 SMA. Itu Ibu melihat karakter seperti apa orang-orang kayak gitu? Orangnya memang lebih cenderung ke arah kegiatan ya, Kegiatan ya. dalam artian dia lebih kepada psikomotorik, gerakan gitu, dibanding akademik. Makanya kita harus melihat potensi anak tadi, dan harus mengemas pembelajaran sesuai dengan potensi anak. Iya, iya. Dan mungkin apakah kalau statement Anas lebih berani orang-orang yang mungkin lebih aktif ya kayak gitu kan? Kalau orang secara akademis mungkin pintar, bahkan lebih banyak mindernya setelah dunia pendidikannya selesai gitu. Enggak juga ya? Enggak juga ya, kayak iya. gitu ya. Berarti memang benar-benar karakter anak tuh setiap orang berbeda-beda Iya, ya. itu harus kerjasama tadi, harus Iya. ada bantu yang mengarahkan. Ya ketika tamat jenjang ada yang mengarahkan, ada yang mendampingi, ketika ada yang mendampingi lagi. Iya gitu. Ada lagi Bu cerita sukanya? Ya sukanya ketika itu yang intinya anak terlihat bahagia Iya, gitu iya. ya, terlihat bahagia. Artinya melihat kesuksesan, kebanggaan tersendiri untuk Iya. seorang guru. Kalau cerita duka nih, tadi cerita bahagia nih. Kalau cerita dukanya apa? Pernah ada di momen apa? Cerita dukanya lebih ke cerita pribadi anak-anak ketika sedang mengikuti di jenjang pendidikan, seperti orang tuanya meninggal, orang tua broken gitu ya. Sehingga anak-anak yang tadinya masih mencari jati diri justru lebih mengarah agak kehilangan jati diri dalam jangka beberapa bulan gitu. Berarti ya. ada tuh momen siswa-siswi yang curhat ya? Ada Gitu. ya. Yang mungkin ngerasa dekat lah sama ibu Ya, ya. insya Allah banyak yang curhat gitu ya. Jadi tapi tetap kita kasih motivasi dan kita kasih satu contoh figur. Nah, lihat kakak kelas kalian, dia orang tuanya ketika dia lahir tidak melihat ibunya sama sekali, tapi alhamdulillah dia survive, dia bisa, dia ikut organisasi, dia dapat peringkat seperti apa. Jadikan itu sebagai motivasi. Kamu tidak sendiri, kamu ada ibu dan guru yang lain seperti Jangan sampai ngerasa sedih Iya. sendiri Bu ya. Kalau ada apa-apa curhat dengan ibu atau curhat dengan teman-teman atau guru lain yang merasa nyaman di hati dirimu ya gitu. Ya berarti bangga sekali nih mungkin jadi anak murid ibunya ya gitu. Punya sosok ibu guru yang mungkin bisa jadi ibu, bisa jadi kakak juga gitu kan. Bahkan kalau di kelas juga tetap menjadi seorang guru yang mendidik dan memberikan pelajaran. Insyaallah, amin. Gitu. Baik, ditahan dulu Ibu untuk obrolan kita, nanti kita akan lanjutkan lagi. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi.